A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, honorable our guests from all over the world, especially 28 countries students come to Lombok today. Welcome family. Thank you for coming. Saudara-saudaraku, adik-adikku, anak-anakku, para mahasiswa khususnya Indonesia yang hadir dalam kesempatan ini. Tadi kita sudah mendapatkan secara saintifik dan teoretik, bahkan ada politik dari Mr. Adam, bagaimana kita menghadapi masa depan kita, khususnya di pulau kecil Lombok dan pulau-pulau kecil Lombok lainnya di seluruh dunia. Akan lebih banyak saat ini saya menyampaikan beberapa ide, many ideas and also innovation, what our boarding school did to support this small island Lombok. Beberapa ide dan implementasi strategi yang sudah kita lakukan sekitar 24 tahun lamanya. Baik, satu-satunya, nah ini adik-adik, kadang-kadang kita dikejutkan oleh sesuatu yang tidak kita pikirkan ketika bertemu dengan orang-orang di luar negeri. Dalam sesi wawancara dengan Presiden Benigno Aquino ketiga, dia minta kepada stafnya untuk saya menjawab satu pertanyaan saja. How did you get the driving force to do all your work? Bagaimana Anda bisa dapat tenaga, semangat sehingga bisa mengerjakan semua yang Anda kerjakan? Jadi di Istana Malacanang itu pertanyaan itu hanya satu saja, dan itu berlaku untuk semua awardees yang datang pada saat itu sebanyak 8 orang. Jadi di Nurul Haramain we distribute every year 1 million seeds. Ini adik-adik kita sedekah bumi, we call sedekah bumi, sedekah full art, 1 juta bibit setiap tahun, berjalan selama 15 tahun. We distribute free seeds every year, 1 million, about 15 years. Kalau dinilai dengan uang ini bisa 15 miliar. Dari mana? How did this pondok pesantren get all the seeds? Maka saya cantumkan di sini, di dalam Islam ada satu spirit. The value of your works is according to your intention. Nilai hasil daripada apa yang Anda lakukan tergantung dari niat Anda. Ya, kalau kita hitung, kalau kita membantu orang lapar, ya, if we give the hunger, we feed the hunger, soon we hungry again. So untuk apa kita membantu orang lapar? Toh dia akan lapar lagi. Untuk apa kita membersihkan yang kotor? Toh dia akan kotor lagi. Kalau ini spiritnya, maka Anda tidak akan jadi bekerja. Tetapi kalau Anda bekerja, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha, give the good. Bikin orang lain senang, bikin manfaat kepada orang lain,
niatnya lillahi ta'ala, because Allah order, because the God wants us to do. Ini spirit yang tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah lemah. Maka orang yang cepat lelah bekerja itu adalah mereka yang niatnya itu tidak lillahi ta'ala, niatnya pasti yang lain-lain. Misalnya anak buah ya di kantor, dia hanya semangat karena bosnya, tetapi kalau dia lakukan pekerjaan itu lillahi ta'ala, maka dia akan memiliki tenaga yang tidak akan pernah habisnya. Baik, kita masuk, ini sudah dijelaskan tadi ya. Ini saya akan jelaskan. Oke, next. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ila Thamud akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruh tsumma tubu ilaihi inna rabbi qaribum mujib. Indeed, Allah creates you from the earth. Nah, ini adik-adik, earth itu bahasa Inggrisnya, bahasa Arabnya al-ard, sama ya. Jadi asal bahasa yang sama dengan bahasa yang sama. Indeed, He creates you from the earth, and sebelumnya tadi ayat yang tadi meminta kepadamu untuk memakmurkannya, istamarakum fiha, order you, ask you to make sustainability on the earth. Fastaghfiruh tsumma tubu ilaih inna rabbi qaribum mujib. Indeed, Allah likes those who make better. Jadi karena perintah Allah, jadi amanah penciptaan di dalam Islam itu pertama adalah ibadatullah, untuk menyembah kepada Allah, to worship Allah. Second is to make sustainability on earth. Ini kewajiban agama. Kalau tidak Anda lakukan, Anda berdosa. Tapi kalau Anda lakukan, Anda mendapat pahala. Ini energi, sumber tenaga kita, sehingga kita mengerjakan apapun untuk pelestarian lingkungan ini hanya karena Allah, bukan karena kepala dinas, bukan karena presiden, bukan karena gubernur. No. Kalau karena itu akan segera habis. Tapi kalau karena Allah, kita tidak akan pernah berhenti sampai kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita tidak akan pernah berhenti sampai kita mati sekalipun. Ini tenaga yang pertama. Yang kedua, after that, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewarning kita semuanya, tahaffazu minal ardi fa innaha ummakum. Beware on live on earth because the earth is your mother. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, because the earth is your mother. Perlakukan bumi itu seperti bagaimana seharusnya, sewajibnya kamu memperhatikan ibumu. Ya. Mana pemerhati lingkungan, aktivis lingkungan, mampukah Anda mengibukan ya bumi? Anda berbuat untuk ibu dengan penuh kasih sayang, Anda berbuat untuk menyenangkan ibu, Anda berbuat menghindari tidak menyusahkan ibu. Ini kita ini sembarangan ya. Sembarangan, betul-betul mencemari laut, mencemari kebun, mencemari hutan, mencemari jalan dengan sampah-sampah kita. Itulah ibu kita. Rasulullah SAW bersabda, jika Anda belajar grammar ya, jika Anda belajar nahwu dan shorof namanya, kata-kata tahaffazu itu dari kata-kata hafidho yahfadhu, menghafal, menjaga. Tetapi jika ditambahkan dengan tasdid,
Haffadha artinya lakukan tanpa henti. Tahaffadu, tidak pernah tidak. Ya. Never be absent in a second to make the earth like your mother. Ini konsep dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, Rasulullah memberikan contoh, ya. Memberikan contoh juga bahwa beliau itu pernah menanam pohon yang sampai sekarang, kalau if you go to Madinah now, there is a village called Awali, where Rasulullah sallallahu alaihi wasallam planted himself 299 trees, yeah, by his hand, and now the garden still now in Madinah, in Awali village. Rasulullah memberikan contoh juga, memberikan perintah juga, mewajibkan juga, maka tidak ada pilihan bagi umatnya kecuali melakukan seperti yang diperintahkan dan dicontohkan itu. Ini sudah mulai masuk program-program yang ada di Nurul Haramain. Kami membangun konsep tentang sampah. Jadi mengapa sampah kita tidak selesai di Indonesia ini? Why? Karena konsep tentang sampah kita yang belum betul, tidak betul. Kami mengkonsepkan waste is the leftover, the thing that you cannot use again. As long as you can use it, it is not waste. So, smarter and wiser the man, the less the waste he had. Semakin pintar Anda, semakin rajin Anda, semakin kreatif Anda, semakin inovatif Anda, maka sampah Anda akan semakin sedikit. Tapi kalau sampah Anda bertumpuk-tumpuk, itu tandanya Anda bodoh, tandanya Anda malas, tandanya Anda tidak kreatif, tandanya Anda apatis. Semakin Anda bodoh, semakin Anda malas, semakin banyak sampah. Tapi mereka yang rajin tahu saja sampah untuk apa? Reuse, ya, reuse. Mereka bisa reuse, bisa sampah bisa jadi apa saja. Ya, semakin rajin, semakin kreatif dia, semakin bermanfaat. Bahkan tidak ada sampah sama sekali. Nah, ini yang saya ingat di perguruan tinggi ini, ya, termasuk Mataram lah. Saya tidak tahu Anda pernah coba atau enggak. Sebut nama universitasnya, kemudian gandengkan dengan dan sampah di Google, kemudian Anda enter, Anda akan melihat seperti apa. Ya. Jadi sampah kami di Nurul Haramain itu punya sampah 3 ton setiap hari. Maka ini perhitungan saya. Kalau Tuan Guru Sofwan itu manggil saya Kiai Kalkulator, karena kemana-mana selalu saya menghitung sesuatu, ya. Karena kalau kita tidak hitung, kita apa? Ya. Tapi kalau kita hitung ini, coba lihat. Sampah kita ada berapa? 270 juta rakyat Indonesia kali 0,6 sama dengan 162 juta kilogram atau 162 ribu ton setiap hari. Lanjut, ya. Jadi ini kalau tidak diselesaikan oleh rakyat Indonesia, maka dia akan tertimbun oleh sampahnya sendiri. Nah, ini berbahaya. Baik, lanjut. Sudah berapa menit? Kita akan pindah ke oksigen. Anda perhatikan oksigen. Kita sedang berbicara tentang fikih ini, ya. Memahami sesuatu, mengapa kita melakukan sesuatu. Kita harus paham. Mengapa kita harus menjaga oksigen kita? Karena kita menghirup 2.200 liter oksigen setiap hari, dan kita berhutang pada bumi ini, pada ibu kita, sebanyak berapa itu? Ya, 5.500.000 kalau dirupiahkan setiap hari hutang kita. Secara fikih di dalam ajaran Islam itu, wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha
auruduha, you has to pay as you take. Anda harus membayar seberapa Anda ambil dari bumi ini. Sekarang kita oksigen saja 2.500.000 sehari hutang kita. Sekarang pertanyaannya, berapa pohon yang sudah Anda tanam? Ayo, siapa yang merasa pernah menanam pohon? Sudah berapa pohon Anda tanam? Dari pohon yang Anda tanam itu berapa yang hidup? Ya, bayangkan. I'm sorry. Satu hari ini kejadian ini betul ini. Ini ada dari Bapeda NTB datang nih, sampaikan sama Bapak Kepala Bapeda ya. Satu hari saya diundang oleh Dinas Kehutanan untuk memberikan ceramah seperti ini tentang sampah. Sopirnya saya tanya tiap hari, sopirnya saya tanya sepanjang jalan, Pak, ini pohon apa? Di pinggir jalan ini pegawai Dinas Kehutanan. Pegawai Dinas Kehutanan. Ini pohon apa? Enggak tahu, Pak. Kalau ini pohon apa? Enggak tahu, Pak. Ini pohon apa? Enggak tahu. Semua pohon di pinggir jalan itu dia enggak tahu. Padahal dia pegawai kehutanan. Saya bilang sama dia, nanti saya laporkan kamu sama kepala dinasnya supaya kamu dipindah saja. Enggak usah kerja di Dinas Kehutanan. Apa jawab dia? Kepala saya juga belum tentu tahu, katanya. Ini kalau konsep Kiai Imam Zarkashi, Kiai Gontor yang banyak dikagumi orang itu, Kiai Gontor itu hanya satu. Kalau Anda mau sukses, mana mahasiswa-mahasiswi, kalau Anda mau sukses dalam kerja-kerja Anda itu, pegang satu, laksanakan yang satu ini, supaya jangan kita disindir oleh orang Jepang. Apa katanya? Orang Indonesia itu mengerjakan apa yang tidak mereka kerjakan. Kiai Gontor itu punya resep, I do what I do. I do seriously. Aku kerjakan sungguh-sungguh. Aku kerjakan betul-betul. Aku push to the limit untuk mencapai hasil terbaik dari yang mungkin aku capai. Itu jimatnya Kiai Zarkashi. I do what I do. Mereka-mereka yang gagal itu adalah mereka yang omong kosong, RRD, raus-raus doang, ya. Jadi kepala dinas kehutanan, jadi bagian dari bagian kehutanan. Sekarang bahkan UNRAM, bahkan saya alumni UNRAM, saya tidak hate UNRAM, saya justru mensupport. Saya tanya jujur ya. Fakultas Pertanian di UNRAM ini favorit atau bukan? Fakultas Kehutanan di UNRAM ini favorit atau bukan? Pak, bukan, Pak. Bukan, Pak. Yang paling banyak profesornya, guru besarnya, fakultas apa? Fakultas Pertanian. Tapi paling tidak favorit, Pak. Kalau Anda lihat secara teoretik, Mr. Adam, the Faculty of Agriculture is not favorite in Lombok, here in UNRAM. Why? We are in small island. We need this. Kalau diartikan dengan I do what I do, cocok enggak ini? Tanya. Provinsi NTB mendapat 125 miliar. 125 miliar setiap tahun hasil bagi cukai tembakau DBHCT. Coba tanya Dinas Kehutanan. Ayo dari Bapeda. Ayo dari Bapeda ini, Ibu dari Bapeda. Berapa Anda anggarkan untuk reboisasi di NTB? Dari 125 miliar dari DBHCT setiap tahun. Mungkin beliau tidak kesana intensinya, ya. Tapi kalau saja 50% dari hasil cukai tembakau itu untuk menanam pohon di NTB ini selama 10 tahun, hijau NTB ini, saya jamin. I do what I do atau tidak ini? Ayo jujur, I do what I do atau tidak? Provinsi NTB ini serius nanam atau enggak? Tidak serius. Kalau serius nanam,
120 miliar setahun itu baru dari tembakau, belum dari yang lain. I do what I do. Ini spirit. Baik. Ini kalau ini untuk dunia, global consumption of the wood, sure. Mr. Adam, this is our debts to the earth. Ya, 1.450.000.000 rupiah per orang per tahun hutang kita karena pemakaian kayu. Secara fikih Anda berdosa kalau tidak melakukan pelestarian lingkungan. Anda berdosa kalau hanya mengambil tetapi tidak memberi. Ayo, saya tanya adik-adik mahasiswa, terima kasih atau kasih terima yang betul? Ya, terima kasih atau kasih terima? Ini terima, kasihnya belakangan. Kalau betul terima baru kasih. Pantesan ya, sering kebalik-balik anak-anak Indonesia ini ya. Pulang pergi atau pergi pulang? Ya, mana yang betul? Mana fakultas bahasa? Pulang pergi atau pergi pulang? Harusnya pergi pulang, baru dia di rumah karena dia pulang terakhir kalinya. Kalau ini pulang pergi, terakhirnya pergi, hilang dia. Ya, jadi demikian spiritnya. Kalau benar spiritnya, maka kita akan bekerja dan siap. Tidak ada upah, tidak ada gaji, lelah, miskin, sakit. Bahkan ini ada sakit. Saya kalau kerja ya di rumah itu terus ada lukanya, tidak saya bilang alhamdulillah, tapi saya tidak kecewa. Karena apa? Kalau kita ada luka kemudian dia bisa sembuh, ini namanya natural alarm bahwa kita itu tidak sedang diabetes. Tidak apa-apa. Suatu waktu kita kena luka begitu, tidak apa-apa. Ini kita akan dapat natural alam. Jadi hutang-hutang itu yang secara fikih wajib kita bayar. Lanjut ke ini, saya akan baca saja. Kita telah menanam, termasuk yang di bandar udara ya, itu santriwati Nurul Haramain tanam itu dari Gerung sampai ujung jalan sana, kiri kanan pohon-pohon itu ya. Kemudian kita kampanye dan seterusnya baik. Yang kedua, kita menerbitkan fikih juga. Kita membuat ini dalam bahasa Lombok dibilang pelisa bawon batu mundik ku gita ndik ku nyadu. This is our spirit in Lombok. Our guests from all over the world, spirits of Lombok said, pelisa bawon batu mundik ku gita ndik ku nyadu. If I don't see you succeed of doing a thing, I don't believe you. So Nurul Haramain boarding school built an artificial forest about 56 hectares in Armada. You can see it now. Yeah, from vacant, from empty, from very degraded land, we build an artificial forest. Now, you can visit anytime. Panitia boleh ajak anggota-anggota untuk menyaksikan di sana bagaimana kebun yang rusak itu sudah bisa menjadi hutan kembali. Kemudian kita juga membuat di pinggir laut ada 4 hektar ya. Kemudian safe management of 3 tons a day. Kemudian kami sekarang sedang membangun 3 kilometer 3 kilometers of river. Kita konstruksi untuk menjadi tempat power plant ya, mikrohidro, kemudian untuk menjadi long pool, and also we establish a special institute, and sekarang ini kita punya si pinter sistem pertanian terintegrasi, di mana kita memberikan contoh, give an example and teach a student how to do in agriculture
in best practice. Ini beberapa ide, cara dan strategi yang dilakukan oleh Nurul Haramain untuk memberikan kontribusi kepada pulau kita, pulau kecil ini. Mudah-mudahan dengan demikian pulau-pulau yang lain juga bisa memberikan kontribusi. Dan tentu saja tidak ada lain yang diharapkan adalah adik-adikku, para mahasiswa, para sarjana Lombok, Sumbawa, mudah-mudahan bangkit kesadarannya untuk memberikan yang terbaik untuk pulaunya. Demikian, mari kita diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Tuan Guru, thank you so much. So Tuan Guru has given a real action about how to protect environment, about how to improve the ecosystem service from the environment through the boarding school that he owned. So now, because of time changing, so I would like now to allocate for discussion is only for 15 minutes. So I would like to invite from dear participants, and then please inform your name and the affiliation, and then to whom your question is addressed. Please, Bapak. Tolong panitia diberi mic di belakang. Thank you. Yes, Mr. Moderator, thank you very much for the opportunity given. I would like to refer to Mr. Adam. Thank you, Professor. My name is Andi from Yayasan Konservasi Alam Nusantara, and I would like to ask whether during your study or research regarding to the issue of island resilience, have you ever been experienced that the gaps or the bottleneck in creating sustainability or resilience in small islands is caused merely by the decision maker itself? And how do you overcome that situation, or what is your suggest to overcome that situation? And the second question, I would like to give to Pak Haji Hasan Junaini. Bapak, terkait dengan pengembangan keperwistaan di Lombok ya, menurut Bapak kebijakan dan kemudian strategi apa yang terbaik yang dapat diterapkan di Lombok sehingga kejadian seperti di Bali tidak terjadi? Karena kemudian saya lihat di dalam konteks pengembangan tata kelola kepariwisataan bahwa pragmatisme dan kemudian kapitalisme itu lebih menarik untuk kemudian dilakukan dibanding kemudian dengan isu-isu konservasi, isu-isu pelindungan maupun bagaimana tata kelola kepariwisataan yang humanis dan berkelanjutan. Demikian, matur nuwun. Okay, Adam. Thank you so much for the question. Of course, as to the issue of sometimes island governors and managers make situation worse. Of course, it does happen. I think that people do their best, but often there's a lack of knowledge of maybe how the local conditions, or rather how overall policy objectives and frameworks can be adapted to local conditions. What we often see is kinds of policies which were developed for different kinds of environments get placed onto island communities without necessarily being adapted to the way things work locally. And I think that's a major problem. Thank you so much. Ya, oke, Pak. Baik, Tuanku Guru. Tentu saja kalau saya ditanya tentang tata kelola, mereka punya ahli banyak di sana yang bisa membuat tata kelola yang benar. Tetapi yang sering keliru adalah program dan kegiatan yang dilakukan. Jadi pemerintah kita ini, jadi pemerintah itu satu di antara kita semua. Jadi mereka tidak terlalu hebat lah, satu di antara kita saja. Kebetulan dia diberi kuasa dan diberi anggaran untuk melaksanakan, tetapi seringnya kegagalan itu karena program dan kegiatan yang mereka lakukan. Bayangkan ada, ini kebetulan ada dari Bapeda, ini laporkan saja kepada Bapak Kepalanya ya. Sering-sering kepala dinas itu tidak ada kaitan dengan kedinasannya bikin program. Misalnya kegiatan pertanian, pergi nonton sirkuit, apa hubungannya? Duit anggaran dipakai untuk yang tidak benar. I do what I do, kembali ke sana. Betul-betul lakukan sesuai dengan peruntukan Anda. Ya.
Wa qul i'malu inni amil. Itu Allah firman gitu. Kerjalah kamu, aku juga kerja. Allah juga bekerja untuk memberi benefit. Ya. Faqul i'malu ala makanatikum. Hai Muhammad, katakan kepada umatmu itu agar mengerjakan pekerjaan mereka. Do your job. Sering kita ini bikin program, bikin anggaran, enggak kerjaan kita, bukan kerjaan kita itu yang kita kerjakan. Jadi kalau masalah tata kelolanya mereka bisa membuat strategi penganggaran dan seterusnya, tetapi program dan kegiatan ini harus yang betul-betul mengarah kepada tugas itu sendiri. Itu baru akan selesai. Sampahnya enggak selesai, ini pekerjaannya sampah tapi yang dikerjakan lain. Nah, ini enggak jadi-jadi. Ya.